Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Islam dan Ipteks kelas B dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Nur Rahim, Prodi Informatika, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, kami akan mempresentasikan materi tentang akal dan wahyu. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, serta memiliki peran masing-masing. Yang pertama, Birawa Chandra Mukti dengan NIM L200-200-103. Perannya yaitu merangkum materi. Yang kedua, Yasin Ahmad Hafiz dengan NIM L200-200-107. Perannya yaitu mengedit video. Yang ketiga, Falih Rizqlai Firdaus dengan NIM L200-200-108. Perannya yaitu mempresentasikan materi. Yang keempat, Hernawan Yuda Julivano dengan NIM L200-200-134. Perannya yaitu merangkum materi. Yang kelima, Ariski Trianggara dengan NIM L200-200-155. Perannya yaitu mempresentasikan materi. Yang terakhir, Fauzan Iksanuddin dengan NIM L200-200-160. Perannya yaitu membuat PowerPoint. Pengertian akal dan wahyu. Akal berasal dari bahasa Arab aqala yaqilu yang secara lugawi, bahasa atau etimologi memiliki banyak makna. Sehingga kata al-aqal sering disebut sebagai lafaz mustarok, yakni kata yang memiliki banyak makna. Dalam kamus bahasa Arab Al-Munjid fi al-Lugha wa al-Alam dijelaskan bahwa aqala memiliki makna adroka atau mencapai, mengetahui, fahima atau memahami, tadabbaro wa tafakkaro atau merenung dan berpikir. Yang dimaksud dengan akal dalam konteks pembahasan studi Islam ini adalah daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Adapun kata wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu, merupakan kata asli Arab, bukan kata pinjaman dari bahasa asing atau mu'arrab. Kata itu memiliki arti suara, api, dan kecepatan. Al-wahyu juga sering diartikan dengan bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Oleh karenanya, wahyu dipahami sebagai pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Dalam wacana keagamaan Islam, selanjutnya al-wahyu lebih dimaknai sebagai pemberitaan, risalah, dan ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Istilah akal dalam Al-Quran. Kata al-aqlu dalam bentuk kata benda atau masdar tidak terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memuat dalam bentuk kata kerjanya atau fi'il, yaitu kata aqaluh dalam satu ayat, ta'qilun dalam 24 ayat, naqil dalam satu ayat, yaqiluha satu ayat, dan yaqilun 22 ayat. Kata-kata itu dalam arti faham dan mengerti. Sebagai contoh, dapat disebut ayat-ayat berikut ini yang artinya, apakah kamu masih mengharapkan supaya mereka percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, dan mereka sebenarnya mengetahui? Quran Surah Al-Baqarah ayat 75. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi, padahal mereka mempunyai kalbu yang dapat memahami atau telinga yang dapat mendengarnya? Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi kalbu di dadalah yang buta. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya bagimu, semoga kamu mengerti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 242. Mereka berkata, sekiranya kami mau mendengar dan mau mengerti, tidaklah kami menjadi penghuni neraka sa'ir. Quran Surah Al-Mulk ayat 10. Demikianlah perumpamaan kami buat bagi manusia, tetapi yang dapat memahaminya hanyalah orang yang mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 43. Tampilan beberapa ayat di atas mewakili kata-kata kunci yang memiliki akar kata sama dengan kata akal, menunjukkan beberapa makna sebagai berikut. Kata akal diartikan dengan memahami, mengerti, berpikir, memikirkan, dan merenungkan.
dorongan, dan bahkan keharusan manusia untuk menggunakan akal, pikiran, pemahaman, perenungan dalam menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan. Martabat manusia ditentukan oleh penggunaan akal pikirannya dalam menghadapi sesuatu. Mereka yang tidak menggunakan akal dan hati nuraninya yang fitri, tidak ubahnya seperti hewan saja, bahkan lebih sesat lagi. Allah merupakan kunci untuk mendapatkan pengetahuan, baik pengetahuan yang bersumber dari fenomena penciptaan atau al-ayat al-kauniyah maupun yang bersumber dari fenomena wahyu atau al-ayat al-kauliyah. Di samping akar kata al-akal, banyak kata-kata kunci yang berhubungan atau bahkan semakna dengan akal, seperti al-kholaq, faqihah, tafakoha, tafakkoro, tadabbara, tazakkara, alima, dan nazara. Al-khalaq artinya akal budi atau hati nurani atau hati sanubari yang berfungsi untuk melihat, memahami, dan mendalami hal-hal yang bersifat non-fisik bahkan metafisik. Faqiha yafkahu atau tafakkoha yatafakkohu artinya memahami, mengerti, dan mendalami sesuatu. Fakkoro yufakiru atau tafakkara yatafakkaru artinya berpikir, memikirkan sesuatu objek. Tadabbara yatadabbaru atau yadabbaru artinya merenung, memperhatikan, meneliti, dan mengambil sesuatu pelajaran atas suatu masalah atau peristiwa. Tazakkara yatazakkaru atau yazakkaru artinya mengambil pelajaran, menangkap pesan atau risalah, memperhatikan secara mendalam. Alima ya'lamu artinya mengetahui, mengerti, memahami, berilmu pengetahuan. Selain itu, ada kata kunci yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu kata ulul al-absar, ulul al-albab, dan ulul al-nuha. Ulul al-absar artinya orang yang menggunakan mata hati atau penglihatan batinnya. Ulul al-albab artinya mereka yang menggunakan akal budi dan hati nurani atau menggunakan akal sehat dan hati yang selamat. Sedangkan ulul al-nuha artinya orang yang memiliki pemikiran ke depan. Kata-kata kunci tersebut menunjukkan betapa pentingnya kegiatan berpikir, meneliti, memahami, dan mendalami sesuatu objek, terutama wahyu Allah baik yang bersifat qauli atau Al-Quran dan Al-Hadis, maupun yang bersifat kauni atau alam semesta dan ciptaan Allah lainnya. Istilah wahyu dalam Al-Quran. Kata wahyu atau dan tasrif atau penisbahannya dalam Al-Quran muncul sebanyak 78 kali yang masing-masing memiliki makna dan pengertian yang beragam. Dilihat dari segi maknanya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Wahyu dalam arti firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya yang berupa risalah atau kitab suci. Wahyu dalam arti firman atau pemberitahuan Allah kepada Nabi dan Rasulnya untuk mengantisipasi kondisi dan tantangan tugasnya. Wahyu dalam arti insting atau naluri atau potensi dasar yang diberikan Allah kepada makhluknya. Wahyu dalam arti pemberian ilmu dan hikmah. Wahyu dalam arti ilham atau petunjuk Allah kepada manusia dan dalam bentuk intuisi atau inspirasi dan bisikan hati. Adapun yang dimaksud dengan wahyu dalam pembahasan ini adalah firman Allah SWT yang dititahkan kepada para nabinya sebagai risalah bagi kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT, seperti Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sebagai wahyu Allah yang terakhir dan sempurna. Namun demikian ada pendapat sementara yang membagi wahyu menjadi dua bagian, yaitu wahyu langsung berupa Al-Quran dan wahyu tidak langsung berupa Al-Hadis atau Al-Sunnah. Dikatakan sebagai wahyu langsung karena Al-Quran diterima oleh Rasulullah dalam lafal dan maknanya secara utuh dari Allah melalui Jibril. Sedangkan Al-Sunnah adalah makna yang diterima oleh Rasulullah dari Allah kemudian disampaikan dengan redaksi yang disusun oleh Nabi sendiri atau mungkin berupa ijtihad Rasulullah yang senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.